Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan mungkin ini adalah video singkat dan sekilas aja review tentang Redmi Note 8. Mungkin video ini adalah suatu video yang sangat telat banget, dan mungkin di channel lain udah banyak banget yang memposting tentang review video Redmi Note 8 ini. Tapi di sini nggak apalah ya, untuk ya nambah-nambahin konten di channel ini aja. Dan ya terima kasih buat teman-teman semuanya yang bersedia untuk menonton video ini sampai habis. Dan mungkin teman-teman juga mungkin bisa menambah pengalaman, ataupun teman-teman masih ingin beli Redmi Note 8 dan pengen tahu gitu cari review-reviewnya, dan untuk referensi juga gimana sih sebenarnya rasanya menggunakan Redmi Note 8 ini meskipun udah lama keluar teman-teman ya. Oke, apakah Redmi Note 8 ini worth it dan juga layak menurut saya, yang dimana saya ini akan mungkin sedikit membandingkan dengan smartphone keluaran dari Apple atau iPhone ya. Mungkin teman-teman di detik ini ketika saya menyebutkan bahwa akan sedikit membandingkan dengan iPhone atau Apple atau iOS platform, mungkin teman-teman akan langsung berkomentar, wah ini nggak adil banget nih, atau wah ini kayak jauh banget nih perbandingannya. Tapi tunggu dulu teman-teman, di sini saya akan berusaha untuk adil dan juga ya istilahnya memposisikan dengan sebagaimana mestinya. Saya nggak akan bener-bener kayak menjudge atau bener-bener mengolok-olok dari smartphone Android ini teman-teman, karena di sini saya akan berusaha adil dan saya berusaha untuk berbesar hati atau ya memaklumilah dengan misalkan performanya yang harusnya bagaimana, dan misalkan performanya yang semestinya ataupun yang tidak seharusnya terjadi di smartphone Android ini teman-teman. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar lagi saya memulai untuk reviewnya. Dari segi desain dulu yang saya akan bahas di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa teman-teman aja, saya mohon maaf juga sekali lagi, saya mungkin di sini akan meminta maaf sebanyak-banyaknya. Di sini saya udah menggunakan yang namanya tempered glass untuk lapisan kacanya, karena di sini saya ya entah kenapa saya kayak pengen gitu memberikan aksesoris lebih untuk smartphone di Redmi Note 8 ini. Meskipun di sini bisa teman-teman lihat juga bahwa tempered glassnya udah nggak begitu clean ya, karena di sini saya menggunakan tempered glass biasa, bukan tempered glass yang ada brand gitu. Ini tempered glass yang ya di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000 teman-teman. Dan untuk feelnya sih mungkin udah bakalan berkurang ya teman-temannya, karena saya udah menggunakan tempered glass. Tapi saya akan membagikan pengalaman saya sebelum saya menggunakan tempered glass, yang dimana pengalaman saya itu mantap, keren, rasanya itu ya kaca lah ya teman-temannya, karena di sini di layarnya itu terproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5, dan juga pastinya ini udah tahan dengan goresan ya, karena teman-teman tahu sendiri lah apa itu Corning Gorilla Glass 5. Dan untuk layarnya sendiri ini di bawah sinar matahari dengan brightness maksimal di sini cukup terlihat dengan baik ya teman-teman ya, karena di sini juga panelnya itu IPS dengan resolusi 1080 x 2340 pixel yang mempunyai aspek rasio 19,5 banding 9 teman-teman, yang dimana ini udah kekinian banget dengan model drop notch seperti ini, yang dimana di bagian desain depannya ini ada sebuah LED notifikasi, dan juga ada earpiece untuk speaker telepon, dan juga ada kamera yang bentuknya drop notch seperti ini ya teman-teman. Jadi poninya udah bentuknya kayak gini ya, kekinian banget sih. Di Redmi sebelumnya juga udah ada ya, kalau nggak salah Redmi Note 7 teman-teman. Dan di bagian bawahnya di sini ada tulisan Redmi, dan ketika saya udah memasang tempered glass ini sedikit kepotong sedikit banget teman-teman ya di bagian ujung-ujung dari atas fontnya ini. Tapi menurut saya sih nggak masalah sih ya, karena pastinya tetap terlihat tulisan Redmi-nya, meskipun ini sedikit mengurangi estetika dari smartphone teman-teman juga. Dan di bagian layar cuman ada itu aja teman-teman ya. Dan saya kasih catatan juga di sini saya menggunakan case-nya teman-teman ya. Jadi case bawaan saya pasang di sini, dan saya merasakan kalau ya ini berat teman-teman, karena jujur mohon maaf, saya bandingkan dengan iDevice saya yaitu iPhone 7 itu udah berat, dan ternyata Redmi Note 8 ini lebih berat sedikit ya. Meskipun perbandingannya kalau misalkan teman-teman bandingkan angkat kanan kiri ini nggak akan kerasa, tapi kalau teman-teman cuma pegang satu ini aja, ini kerasa lebih berat sedikit banget teman-teman dibandingkan dengan iPhone 7 Plus saya teman-teman. Dan selain itu juga di sini terasa panjang teman-teman. Iya, smartphone sekarang ini adalah smartphone yang dimana itu ciri khasnya adalah panjang,
yang dimana ya aspek rasionya ini nggak seperti smartphone dulu yang dimana aspek rasionya masih 16:9 seperti iDevice iPhone 7 Plus saya yang dimana aspek rasionya masih 16:9 dengan resolusi 1080 x 1920 Full HD. Meskipun begitu, di sini saya sekali lagi mengucapkan ini adalah pengalaman baru bagi saya yang dimana saya harus menyesuaikan lagi dengan smartphone tren terkini, yaitu dengan desain yang memanjang seperti ini. Meskipun dimensi kanan kirinya ini cukup ramping ya teman-teman ya. Meskipun di bezel kanan kiri atas bawahnya ini udah cukup tipis dengan ya di bagian bawah tadi juga sudah saya sebutkan bahwa ada branding dari Redmi-nya yang dimana ini menjadikan space agak lebar di bagian bezel bawahnya teman-teman. Lalu di bagian bawah di sini ada beberapa slot ya, karena di sini saya menggunakan case juga. Jadi di sini bisa membantu teman-teman untuk mengecek atau mengetahui apa saja yang ada di bawah, yaitu di bagian paling kiri ada jack audio 3,5 mil, lalu ada mikrofon, lalu ada di sini jack untuk Type C port yang dimana udah support untuk quick charge 3.0 meskipun di box bawaannya itu masih charging 10 watt teman-teman. Dan juga di bagian paling kanan ini ada grill speaker yang dimana suaranya menurut saya ini udah cukup. Dan juga untuk equalizer atau kualitas dari suaranya sendiri itu sudah cukup pas, yang dimana antara low, mid dan juga high-nya itu seimbang teman-teman ya. Dan di sini juga uniknya, karena ini saya juga sekali lagi ini hal baru, di casing bawaan dari Redmi Note 8 ini untuk port Type-C-nya udah ada penutupnya, yang dimana ini cukup memberikan pengamanan lebih untuk port Type-C teman-teman. Apabila teman-teman mungkin terciprat oleh air ataupun terkena oleh debu-debu seperti itu, ini bisa melindungi teman-teman ya, meskipun cuman port Type-C-nya aja sih teman-teman ya, tapi itu sudah cukup. Dan selanjutnya di bagian kiri ini ada slot untuk dual SIM card plus satu slot micro SD, yang dimana ini bukan hybrid tapi sudah triple slot teman-teman ya. Dan di bagian kanan di sini ada dua button untuk volume, yaitu volume up dan volume down, dan juga ada tombol power, dan selain itu nggak ada lagi. Dan di bagian atas ini adalah yang menarik, dan ini mungkin sebuah ciri khas dari Redmi, yaitu ada sebuah infrared blaster yang dimana teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk dijadikan sebagai remote untuk peralatan-peralatan rumah tangga yang ada di rumah teman-teman, misalkan untuk AC ataupun TV ataupun kipas angin dan yang lainnya teman-teman. Lalu kita tengok di bagian belakang, yang dimana ketika saya unboxing ini saya sudah sebutkan bahwa ini mantap, ini keren, dan ini sekali lagi ini hal baru yang dimana desain ini apa ya, saya bilang itu gimana ya, mengkilau, keren, mengkilap apa sih ya, pokoknya saya bingung untuk menjelaskan desain ini, yang dimana di bagian belakang ini ada 4 buah kamera ya. Ini adalah quad kamera yang dimana ya mungkin udah biasa juga teman-teman mengetahui ini, tapi sekali lagi menurut saya ini adalah hal baru. Dan di situ juga ada LED flash, dan di situ juga ada sebuah fingerprint yang dimana sensornya ini menurut saya cepat banget. Dan juga yang mungkin perlu teman-teman tahu bahwa sensor fingerprint fisik seperti ini menurut saya lebih cepat dan lebih akurat daripada teknologi-teknologi yang digunakan sekarang, yaitu fingerprint in display. Ya meskipun untuk di kelas flagshipnya sendiri udah teknologinya maju gitu teman-teman ya, tapi untuk di kelas seperti ini kalau misalkan ada fingerprint in display dibandingkan dengan fingerprint yang masih fisik seperti ini menurut saya lebih akurat dan cepat aja teman-teman ya. Jadi itu dia. Dan di bagian bawah sini ada tulisan Redmi, dan untuk warna yang saya miliki ini yaitu Redmi Note 8 dengan warna Neptune Blue, yang dimana ini ada gradasi warna biru muda ke biru tua nyaris ke ungu bahkan ya. Dan untuk pola warnanya sendiri mungkin teman-teman bisa mengerti lah ya dengan saya mensimulasikan dari sorotan cahaya lampu yang ada di ruangan saya teman-teman ya. Jadi polanya tuh seperti itu, yang dimana menurut saya keren banget. Dan di sini sekali lagi ini saya masih menggunakan case bawaan dari box Redmi Note 8 ini. Meskipun saya menggunakan case ini, menurut saya sih tidak mengurangi dari looksnya si Redmi Note 8 ini sendiri ya, karena case-nya juga berwarna silver atau ya clean gitu teman-teman. Jadi di sini nggak ada warna ataupun ya mungkin ada sih pengurangan warna gitu, yang dimana menurut saya sih tetap masih cukup, nggak sama sekali mengurangi
tampilan atau kekerenan dari smartphone ini teman-teman. Ya mungkin cukup itu aja di bagian desain, yang dimana menurut saya sih ya meskipun saya harus menyesuaikan dengan tren smartphone zaman sekarang, tapi menurut saya udah cukup lah dengan smartphone ukuran seperti ini. Dan kameranya juga di sini sebagai sensor face unlock ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman punya banyak security untuk biometriknya, mungkin untuk teman-teman unlock ataupun sebagai security payment di smartphone teman-teman, yaitu ada face unlock, fingerprint, dan juga ada beberapa biometrik lainnya. Lalu di bagian hardware di sini Redmi Note 8 menggunakan SoC Snapdragon 665 octa-core dengan maksimal clock speed di 2,01 GHz dengan yang saya gunakan yaitu RAM sebesar 4GB dan storage 64 GB. Dan untuk user interface dari Redmi Note 8 itu sendiri, yaitu mungkin teman-teman udah nggak asing, yaitu menggunakan MIUI 10 untuk bawaan dari boxnya. Dan ketika video ini diupload, MIUI yang sudah terpasang di Redmi Note 8 saya ini yaitu berada di MIUI 11.0.4 global stable teman-teman. Dan untuk performanya sendiri, saya di sini mohon maaf teman-teman ya, entah kenapa di smartphone Redmi Note 8 sendiri yang saya gunakan itu tidak bisa melakukan Antutu benchmark, meskipun saya udah memasang semua Antutu yang tersedia atau yang diwajibkan. Jadi di sini kalau misalkan saya tekan uji, nah di sini akan proses untuk mendownload teman-teman ya. Tapi mendownloadnya ini saya sudah tunggu sekian lama, ini tidak sama sekali berhasil. Jadi di video ini saya mohon maaf tidak bisa menampilkan skor Antutu hasil dari Redmi Note 8 yang saya pegang teman-teman. Tapi mungkin teman-teman udah dapat gambaran atau udah dapat skor dari YouTuber lain teman-teman. Dan mungkin di sini saya akan sedikit highlight, entah ini dari user interface atau dari OS Androidnya teman-teman ya. Yang dimana saya di sini suka banget yang dimana menggunakan gesture ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman biasa menggunakan button di bawah ini, tapi mungkin teman-teman dari tadi menyimak atau menonton ini di mana tombol buttonnya, yang biasanya ada back button, home, dan juga recent. Tapi di sini saya tidak ada, karena di sini saya seneng banget menggunakan yang namanya gesture. Yang dimana saya kenapa suka seperti ini, karena saya sudah terbiasa dengan iOS platform yang dimana itu gesturnya seperti itu. Dan di sini saya seneng banget, dan saya setiap hari udah menggunakan gestur ini, dan saya kayak malas gitu kalau misalkan balik menggunakan buttons yang 3 tombol di bawah ini teman-teman. Dan untuk di sensor kamera sendiri Redmi Note 8 mempunyai 4 buah kamera, yang dimana ada 48 megapiksel untuk kamera utama di bagian belakang, dan juga ada 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan di bagian depan ada 16 megapiksel kameranya, dan untuk hasil fotonya mungkin teman-teman bisa simak berikut ini. Di situ saya ambil beberapa sampel dan ambil beberapa mode juga. Teman-teman mungkin bisa menebak sebentar ya untuk hasilnya, mode foto apakah yang sedang ditampilkan di layar teman-teman. Dan apakah tebakan teman-teman benar? Yang foto pertama menggunakan mode polosan atau mode auto. Yang kedua yaitu menggunakan mode AI atau AI modenya dinyalakan, karena di menu kameranya sendiri ada mode AI. Dan yang ketiga yaitu mode HDR saya nyalakan dan mode AI-nya saya matikan. Di situ teman-teman bisa bandingkan sendiri untuk hasil fotonya. Dan saya mohon maaf sekali lagi karena hanya beberapa sampel foto yang bisa saya tunjukkan, karena juga saya di sini tidak berani untuk keluar jauh-jauh ya teman-temannya. Ya karena kita lagi mengalami sebuah wabah, meskipun nggak cuma kita aja tapi di seluruh dunia lagi sedang ada wabah, sehingga kita diharuskan untuk tidak keluar rumah atau ya tetap di rumah aja kalau misalkan tidak ada keperluan yang mendesak. Sedangkan untuk perekaman video sendiri, untuk Redmi Note 8 ini sanggup merekam sampai 4K di 30 fps, dan juga Redmi Note 8 mempunyai sebuah stabilization di 1080 Full HD 30 fps. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk hasil videonya berikut ini. Oke teman-teman, dan ini sekarang adalah hasil dari perekaman 1080p di 30 fps. Dan gimana menurut kalian? Dan ini gerakan tangan saya ini biasa ya, meskipun saya jalan, tapi saya agak sengaja goyang-goyang gitu biar kalian juga bisa menilai sendiri ya, meskipun sebenarnya sih saya ngetes ini agak gimana gitu karena udah banyak yang nge-review juga mungkin. Jadi ya udahlah ya, cuman buat
apa ya, ikut sharing juga gitu gimana hasilnya. Dan kalau kita lihat itu daun-daun tanaman-tanaman gitu, dan kita pindah ke sana ke rumah-rumah. Dan di sini ada sepeda lewat itu. Gimana menurut kalian? Kalian bisa nilai sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil video dari Redmi Note 8 dengan kualitas Full HD 1080p di 60 fps. Dan sekarang jam 6:30 pagi, masih seger banget. Dan ya teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas mikrofon dan juga gambarnya. Jadi untuk white balance, ISO dan juga exposure-nya bisa teman-teman lihat gimana perpindahannya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ini seharusnya stabilization-nya ini mati karena di 60 fps. Setahu saya kan yang stabilization-nya nyala itu di 30 fps aja, dan ini habis hujan banyak genangan jadi nggak enak banget dilihat. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan juga nggak bisa keluar jauh-jauh karena kita sama-sama mengalami wabah, jadi ya gini guys. Dan ya ini dia, bisa teman-teman nilai sendiri ya. Redmi Note 8 ini setelah saya gunakan sekitar 1 bulanan, saya merasakan ya luar biasa. Di sini bisa teman-teman lihat ya, sudah banyak banget aplikasi yang terpasang di smartphone Redmi Note 8 saya ini, yang dimana saya di sini di luar ekspektasi ya. Karena di sini mungkin teman-teman bisa lihat, jujur bayangan saya atau ekspektasi saya masih di bawah ini teman-teman. Karena saya berpikir mungkin kalau saya itu kan tipe orang yang barbar, yang dimana setiap ada sekali aja aplikasi itu dibutuhkan, maka saya akan download aplikasi tersebut. Dan itu kebiasaan saya di iPhone atau di iDevice saya. Namun kebiasaan itu saya akan coba gitu ya, iseng saya gunakan atau saya terapkan di Android Redmi Note 8 ini, dan ternyata luar biasa teman-teman. Untuk performanya masih smooth, untuk multitasking juga masih berjalan dengan lancar, dan juga untuk pastinya scrolling juga masih sangat enak teman-teman ya. Meskipun ada terjadi lag, tapi hanya di beberapa hal. Di sini saya akan sebutkan aja beberapa di antaranya, yaitu terjadi lag biasanya ketika berubah dari light mode ke dark mode, yang dimana di MIUI 11 ini, di MIUI terbaru kan juga sudah ada fitur dark mode dan juga sudah bisa di automasi, yang dimana saya set untuk dark mode mulai jam setengah 4 sore dan untuk light mode nya mulai dari jam 7 pagi. Nah biasanya ketika dari light mode ke dark mode itu agak sedikit lag di bagian home screen. Jadi misalkan saya masuk ke YouTube, lalu udah lewat setengah 4 sore nih, nah saya keluar dari YouTube dan balik ke home screen, nah itu Redmi Note 8 ini sedikit lag. Dan itu menurut saya sih nggak begitu mengganggu sih, ya wajar lah. Saya di sini nggak akan komplain tentang hal ini, karena menurut saya ekspektasi saya ini udah lebih dari cukup, dan saya udah cukup terpuaskan dengan multitasking, performa, dan juga hasil kinerja yang memuaskan setelah saya gunakan sehari-hari. Lalu kemudian di sektor baterai ini juga yang saya mungkin cukup puas. Jujur selama sebulan terakhir saya menggunakan smartphone ini sama sekali tidak pernah kurang dari 1 hari. Pasti baterai ini dari keadaan 100% hingga ya 20% atau ada pemberitahuan baterai lemah, itu pasti lebih dari 1 hari, yang dimana menurut saya sih udah cukup banget ya, dengan kapasitas baterainya 4000 mAh dan disupport juga dengan charging bawaan di dalam box 10 watt. Menurut saya udah cukup banget, dengan charging time itu dari sekitar 20% ke 100% sekitar 2 jaman. Namun saya pernah coba juga, meskipun saya tidak menggunakan charging dari Qualcomm Quick Charge 3.0, karena saya ada fast charging dari Samsung, yaitu Adaptive Fast
fast charging 15 watt. Saya coba nih dari sekitar 20%-an sampai 100%. Ya sebenarnya sih entah kenapa, apakah smartphone ini tidak mendukung ataupun ya emang teknologinya berbeda gitu teman-teman ya. Yang saya dapatkan dari sekitar 20%-an ke 100% ini sekitar hampir 2 jam juga ya, meskipun lebih cepat sekitar 10-15 menit. Itu menurut saya ya cukup signifikan sih, tapi ya itu tadi ya mungkin Redmi Note 8 ini tidak support ataupun memang teknologinya berbeda. Jadi menurut saya sih teman-teman kalau misalkan ingin mendapatkan waktu charging yang lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan atau membeli adaptor wall charger quick charge 3.0. Dan juga di sini saya sebutkan juga buat teman-teman semuanya bahwa smartphone ini sama sekali tidak ada panas ataupun overheating, yang dimana juga saya menggunakan sebagai gaming, yang dimana hasil saya bermain game dari baterai 100% selama 40 menitan itu berkurang sekitar 10%, yang dimana itu sangat-sangat irit banget ya teman-teman ya, dengan Snapdragon 665, yang dimana kabarnya Snapdragon versi ini tuh juara banget untuk di bagian baterainya teman-teman. Ya meskipun saya hanya mencoba untuk game Mobile Legends dengan kualitas grafik di sedang, tapi di sini akan saya sedikit ceritakan keluhan saya tentang game experience di Redmi Note 8 ini, yaitu entah kenapa ketika saya bermain Mobile Legends dengan kualitas yang sedang itu entah kenapa saya masih ada beberapa touch delay gitu. Jadi ketika saya menekan skill ataupun saya menekan basic attack ataupun saya beli item, ya intinya ketika saya bernavigasi di dalam game itu entah kenapa kayak ada delay gitu. Ya meskipun ini delaynya itu nggak sering, tapi menurut saya cukup mengganggu karena teman-teman tahu juga bahwa game Mobile Legends itu termasuk game kompetitif ya teman-teman ya. Namun sayang sekali ya Redmi Note 8 ini belum support untuk game Fortnite Mobile, yang dimana ketika video ini dibuat itu baru aja muncul. Jadi ya gak apa-apa lah ya, terlalu berlebihan mungkin kalau misalkan teman-teman dengan harga segini pingin bermain Fortnite Mobile. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk ya sedikit review dari saya tentang Redmi Note 8 ini. Jadi mungkin teman-teman ada masukan atau mungkin ada beberapa poin yang mungkin saya kurang di video ini, teman-teman juga bisa bantu tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan saya masih ada untuk smartphone-nya, saya akan tambahkan di komentar teman-teman misalkan ada yang menambahkan. Tapi mohon maaf kalau misalkan saya udah tidak memegang dari smartphone Redmi Note 8 ini, mohon maaf akan saya katakan yang seadanya, atau misalkan saya udah pernah tes tapi saya lupa katakan di sini. Nah mungkin saya akan tuliskan juga di balasan komentar teman-teman apabila ada yang bertanya. Guys, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini di sedikit mereview untuk Redmi Note 8 nya. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah menonton sampai detik ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk bantu juga share dan juga like videonya, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini biar teman-teman mendapatkan info lebih banyak tentang teknologi lebih manfaat lagi. Guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya, dan Rijan Channel pamit. Have a nice day and goodbye.